Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rati M. Tune, calon guru penggerak Angkatan 6 SMK Negeri 1 Luwu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul 1.4 budaya positif. Pada budaya positif, latar belakang yaitu kebanyakan peserta didik melakukan kesalahan tapi takut untuk mendapatkan hukuman. Kebanyakan peserta didik ketika terjadi kesalahan, mereka tidak mau menerima hukuman dan berupaya untuk menghindari hukuman. Kebanyakan peserta didik melakukan kesalahan tapi takut untuk menerima hukuman. Peserta didik mengikuti atau menaati peraturan sekolah itu terkadang bukan karena adanya kesadaran sepenuhnya dari diri peserta didik tersebut, tetapi mereka mengikuti aturan tersebut agar menghindari hukuman ketika mereka melakukan kesalahan. Lini masa tindakan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Kelima, sosialisasi kepada seluruh peserta didik tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Keenam, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai positif pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai positif profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan dalam budaya positif. Yang pertama, orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, bergerak, dan bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut kegiatan diseminasi pemahaman dan pengenalan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Luwu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Kepsek, mohon izin waktunya. Kami bertiga dengan Ibu Mas Rati dan Ibu Maria dan saya Soekarno ini alhamdulillah telah mengikuti program guru penggerak dalam dan kami ingin mengkomunikasikan, ingin minta arahan dan dukungan pada Ibu Kepsek untuk kami melakukan aksi nyata di modul 1.1 tentang filosofis pemikiran tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saya sebagai kepala SMK Negeri 1 Luwu sangat mendukung program ini, di mana program ini sangat baik untuk diterapkan apalagi di sekolah kita ya, seperti sekolah kita ini. Nah, buat saya calon guru penggerak itu harus bisa memotivasi teman-teman yang kemungkinan mereka itu belum tercover di angkatan 6 ini. Kalau bisa setelah angkatan 6 ini selesai, bisa mengajak teman-teman di angkatan berikutnya.
buat saya pembelajaran yang tadinya mungkin loh ya sama-sama kita tahu, kita masih pakai kurikulum yang sebelumnya. Kalau bisa kita akan masuk ke kurikulum yang implementasi untuk merdeka, biar di 2024 nanti kita sudah melaksanakan itu dengan bantuan guru penggerak yang alhamdulillah di sekolah saya itu ada 3 orang. Dan saya sangat mendukung kegiatan seperti ini, terutama bagaimana kita membuat anak-anak itu nyaman di dalam kelas untuk belajar, dalam artian mereka tidak jenuh, tentunya dengan cara Bapak Ibu menerapkan metode yang sudah diajarkan di setiap modul yang ada. Itu barangkali harapan saya, Pak. Semoga apa yang menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara bisa kita wujudkan di pendidikan saat ini, atau dalam hal ini saat Bapak Ibu menjadi calon guru penggerak. Ini buat saya baru, tapi insya Allah saya yakin dan percaya itu pasti bisa terwujud dengan tekad yang bulat dari bertiga ini. Itu saja barangkali Pak dari saya. Harus gitu baru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kesempatan kali ini sebagai kegiatan mengawali pembelajaran kita di semester ganjil untuk kelas 10 AKLA, kita akan membuat kesepakatan kelas sesuai dengan keyakinan kelas dari adik-adik peserta didik semua. Jadi Ibu minta tolong sekarang dituliskan masing-masing keyakinan kelas yang ingin kamu ciptakan untuk menjadi kesepakatan kelas kita bersama. Bisa? Bisa. Silakan ditulis keyakinan kelas kalian untuk kita sepakati bersama. Terima kasih. Ditulis keyakinan kelasnya kamu. Salah satu saja, yang nanti menjadi kesepakatan kelasnya kamu. Sudah mau ditulis? Oke. Kalau sudah, maka sekarang Ibu minta masing-masing siswa untuk maju ke depan untuk menempel kesepakatan kelas sesuai dengan yang telah kamu tulis. Silakan. Ya. Sudah tempel? Siapa apa nanti pakai album yang sama? Nama di sana maju. Ya, tempel di sini. Ya, saja pakai apa itu namanya? Sudah. Boleh. Apa dia ada di sini pakai double tip kalau tidak bisa. Kasih lurus ya. Kita pakai double tip saja. Oke, yang main di foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil keyakinan kelas yang telah kamu tuliskan tadi untuk kelas 10 AKLA. Jadi kami berharap sebagai guru, kemudian kalian sebagai peserta didik dapat menaati kesepakatan kelas yang telah kalian tulis pada keyakinan kelas pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bekerja sama di kelas 10 AKLA dan semoga kita dapat lebih disiplin untuk tahun pembelajaran 2022-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. First of all, I would like to invite you to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God, who has given us health and mercy, sehingga pada pagi hari ini, Kamis 3 November 2022, kita semua bisa berkumpul di ruangan yang cukup sederhana ini, tentunya kaitan dengan kegiatan diseminasi budaya positif bagi kami bertiga sebagai peserta kegiatan di pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini. Salawat dan salam tak lupa pula marilah sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah tercurahkan kepada kita semua yang masih setia di ajarannya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SMK Negeri Satuluk, teman-teman guru semua yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami yang insya Allah kita akan laksanakan seefisien mungkin dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk mengoptimalkan waktu sebelum kegiatan diseminasi ini kami mulai, mohon perkenan Ibu Kepala untuk memberikan sambutan terkait kegiatan yang kami maksud. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakasih Kurikulum, yang terhormat Bapak Wakasih Sarana, yang terhormat Bapak Wakasih Kesiswaan, yang saya hormati pula rekan-rekan guru penggerak angkatan ke-6 serta guru-guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di ruangan yang ada ini dalam rangka melakukan diseminasi budaya positif dari guru penggerak yang alhamdulillah di SMK Negeri Satuluk ada 3 orang, yaitu Ibu Marianda Wijaya MPD, itu Mas Rati Tune MPD, dan Bapak Sukarno Abdi. Jujur saya benar-benar bangga dengan ini karena mereka mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak di angkatan 6. Saya berharap nanti di angkatan yang berikut, mungkin di angkatan ke-7 belum ada yang sempat ikut, di angkatan ke-8 setelah pengikhlasan ini saya berharap teman-teman atau rekan-rekan yang ada di SMK Negeri Satuluk bisa mengikuti jejak mereka, karena ternyata tidak terbatas hanya guru PNS. Saya lihat orang PNS juga bisa punya kesempatan itu, kalau tidak salah seperti itu, karena saya lihat di SMA 2 Luwu itu ada guru olahraga, dia masih statusnya belum tidak tetap. Saya lihat di postingan teman-teman. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya, luar biasa di tengah keterbatasan kita SMK Negeri Satuluk bisa sampai 3 orang yang lulus di di calon guru penggerak. Insya Allah mereka akan sukses menjadi guru penggerak. Itu harapan saya. Dan perjalanan ini masih cukup panjang, mungkin sekitar 6 bulan. Yang saya tahu sebelumnya itu sampai 9 bulan. Alhamdulillah ini masih sudah tinggal 6 bulan, fatwa luar biasa. Mungkin kalau saya sempat buka akun belajar ID saya di situ dibilang mohon maaf, Anda belum bisa mengikuti karena persyaratan tertentu, yaitu usia sudah di atas 50. Yang kompet saya tidak bisa ikut. Guru pengajar praktik saya coba juga tidak bisa. Ada luar biasa pengalaman itu. Memang untuk menjadi seorang guru penggerak yang di sini motonya tergerak, bergerak dan menggerakkan, itu memang tergerak itu dari diri sendiri dulu. Kita tergerak hati kita.
terus bisa bergerak ya pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan menggerakkan diharapkan ada pengimbasan di semua unsur yang ada di sekolah ini. Kita berharap kita saling mendukung dalam hal ini. Terima kasih anak-anakku OSIS yang sudah sempat hadir. Ini kegiatan positif dari guru penggerak. Alhamdulillah ada 3 orang di SMK Negeri 1 Luwu. Dan ada lagi guru lagi PPG, luar biasa Ibu Aulia Putri juga sama. Cuma kebetulan beliau sedang magang di SMK Negeri 1 Luwu. Itu juga mirip, tugasnya juga banyak. Dan mari Pak Simon sebagai senior kasih tempat. Oh di sini Pak Simon. Siapa? Anak-anakku. Jadi di sini kita mohon maaf bukan senior dan junior kita batasi tidak, tapi semua kita bersatu padu menjadi satu untuk menjalin kebersamaan di SMK Negeri 1 Luwu. Jujur sekali lagi saya bangga dengan kesempatan yang diberikan oleh guru penggerak dalam hal ini yang 3 orang. Saya berharap apa yang kita inginkan bisa tercapai. Berikutnya juga di sini saya minta ke guru penggerak kalau bisa kita diadakan semacam pengenalan untuk membuka akun belajar ID kita, karena saat ini semua kita dituntut dipantau dari kementerian bahwa kita belajar atau tidak. Guru ternyata wajib masih belajar. Nah, belajarnya lewat mana? Akun belajar ID, karena ada akun platform Merdeka Mengajar, ada platform juga Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu siswa. Harusnya siswa itu juga mereka tahu akunnya masing-masing. Dan semua ini menjadi raport mutu sekolah kita, di mana pemantauan dari pusat itu lewat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud-Ristek RI. Di sana memang sudah lengkap platformnya sampai sudah platform ke-15, barangkali Bu yang sering buka itu. Dan mungkin kalau dipresentasi untuk yang membuka itu barangkali baru beberapa orang di SMK 1 Luwu. Saya berharap hari ini kita diajari minimal di luar materi yang Bapak Ibu sampaikan, itu kita dibuka wawasan kita, termasuk saya dalam hal ini. Jadi mohon maaf, saya selalu di grup kita, saya selalu saya luar biasa bangganya dengan teman-teman. Mereka selalu berprestasi. Karena kesempatan itu sekarang bukan lagi dipanggil, tapi ada di tangan kita masing-masing. Cuma memang kesempatan itu sekarang ini cuma terbatas di usia yang di bawah 50 untuk kegiatan-kegiatan. Tapi mungkin untuk pembelajaran masih tetap kita bisa masuk di situ. Memang kita belum masuk sekolah penggerak, tapi insya Allah ke depan dengan kondisi yang ada mungkin bisa layak. Insya Allah kita bisa mengikuti sekolah yang lain yang sudah jadi sekolah penggerak. Karena kemarin itu sekolah penggerak di SMA itu baru 2, SMA Negeri 1 Luwu dan SMA Negeri 2 Luwu. SMA 3 kenapa tidak masuk, padahal yang favorit saat ini kan SMA 3. Ternyata sama, mereka itu terbatas di itu, kepala sekolahnya sudah mencapai di atas 50, sehingga mungkin itu yang menjadi kriteria mereka belum masuk ke situ. Tapi buat saya, kita sekolah penggerak atau bukan, kita tetap sama-sama bergerak. Kalau SMK kalau tidak salah dia namanya SMKPK, yaitu Pusat Keunggulan. Memang pusat keunggulan, kalau saya biasa komunikasi atau melihat informasi yang ada di media, itu SMK Pusat Keunggulan biasanya cuma mengumpulkan satu program keahlian, tapi diharapkan mengimbas ke program keahlian yang lain. Dan kemarin saya juga dapat undangan dari SMA 3, luar biasa juga. Ada juga kampus Merdeka dari Universitas Negeri Gorontalo. Mereka mengirim mahasiswanya untuk praktek di SMA 3. Di sana juga saya melihat ada mereka membentuk yang namanya Satgas Anti Narkoba. Mereka mengundang dari Polres dan dari BNN, dan saya baru tahu kalau BNN itu kita tergabung antara Luwu dengan 7 undang-undang. Dan saya sudah dapat nomor telepon dari Kasat. Ini saya mulai dengan yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang ditetapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila, karena rujukannya nanti kita tetap akan ke kurikulum Merdeka. Jadi untuk saat ini posisi SMK 1 ini sebenarnya masih mengadopsi kurikulum restitusi. Pada segitiga restitusi itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua kita validasi kesalahan, kemudian mengadakan keyakinan. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Dalam hal ini, kalau menstabilkan identitas, misalkan sebagai guru kita ajak bicara dari hati ke hati siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Misalnya kita katakan bahwa berbuat salah itu wajar. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita sebagai guru juga mengadakan pembicaraan dari hati ke hati, sehingga kita menstabilkan identitas siswa itu sendiri. Jadi kita bicara dari hati ke hati, kita katakan kepada siswa itu bahwa berbuat salah itu wajar. Bukan hanya siswa itu yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Artinya kita mulai mencoba membangun komunikasi ketika siswa itu melakukan kesalahan, komunikasi awal kita. Jadi kita tidak langsung melakukan penghukuman terhadap siswa yang bersalah. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini misalnya kita yakinkan kepada siswa yang salah tersebut bahwa mungkin siswa itu punya alasan mengapa sehingga terjadi melakukan kesalahannya. Jadi kita tidak langsung menghakimi atau kita tidak langsung untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mendengar alasan apapun dari siswa. Jadi tidak seperti itu. Kita validasi tindakan yang salah, yaitu kita tanyakan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa melakukan hal yang lebih baik ketika kamu menyadari kesalahan tersebut agar tidak dilakukan kesalahan yang sama pada hari-hari selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yang kita lakukan dari segitiga restitusi yaitu kita menanyakan keyakinan. Jadi kepada siswa yang bersalah itu kita ajak komunikasi, kita yakinkan kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi misalkan kita tanyakan kepada siswa itu apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Jadi tadi seperti di awal yang dijelaskan oleh Pak Sukarno tadi bahwa ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Sehingga ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita coba tanyakan kembali dari hati siswa tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Oke, alhamdulillah kita ketemu di pertemuan pertama di pelajaran matematika pada siang ini. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar pada siang ini, kita awali dengan doa. Jadi Ibu minta tolong ketua kelas untuk maju pimpin doa bersama teman-teman untuk mewakili teman-teman. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan dulu ketua kelas. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita berdoa tadi, sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar, maka kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Jadi Ibu minta tolong silakan Rianti untuk pimpin menyanyi bersama teman-teman ya. Sebelum menyanyi tolong berdiri semua supaya kita bisa menyanyikan lagu nasional dengan penuh semangat ya. Oke. Marga Pancasila, aku
membangkitkan semangat nasionalisme pada diri adik-adik. Terima kasih. Kita mulai sekarang pembelajaran matematika. Sudah siap semua ini? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 AKLA siap mengikuti dan menyukseskan Dian Pinsat SMK Negeri 1 Luk. SMK? Bisa! SMK? Hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 AKLA Sangga Muhammad Hatta siap mendukung dan menyukseskan kegiatan Dian Pinsat SMK Negeri 1 Luk. SMK Bisa! SMK Hebat! Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya guguran makan, dharma ada di lingkungan sekolah kita. Silakan untuk pertama saya persilakan menjawab paslon kedua. Jadi untuk adik-adik ya, silakan Anda memilih secara teratur, gunakan hak pilihmu. Setelah memilih, Anda diwajibkan